kita akan ke kata kerja. Nah, jadi kata kerja di sini, kata kerja itu mengacu ke sesuatu yang menunjukkan aksi, action, ya, verb. Verb itu adalah kata kerja. Nah, jadi kata kerja di sini adalah cukup penting karena kata kerja itu sebenarnya kan dia menunjukkan aksi, kegiatan, aktivitas. Nah, di mana kalau verb itu dia lekat kaitannya sama tenses. Maka dari itu kalau mau belajar tenses biar cepat gampang itu belajarlah dari verb. Nah, jadi kuasai dulu nanti kita belajar tentang apa itu kata kerja. Nanti kita gampang kalau misal kita ke tenses nanti ya setelah UTS kan kita langsung ke tenses. Nah, itu biar lebih gampang. Jadi kuasai tentang verb. Karena verb kata kerja itu sebenarnya menunjukkan tenses itu sendiri. Nah, mungkin nanti kita akan bahas. Nah, oke. Verb adalah kata kerja. Kata kerja di sini bisa menunjukkan aktivitas fisik, mental, atau yang intinya dia itu menunjukkan apa ya, bukan keduanya. Nah, oke, verb biasanya selalu diletakkan setelah subjek. Nah, subjek itu tidak melulu harus selalu IUID. Nah, subjek atau dalam artian apa ya? Mungkin saya tambahkan aja di sini ya. Nah, kalau dalam kalimat saya bilang sentence, ya minimal harus ada subjek dan predikat. Saya bilang subjek dan verb ya, atau subjek dan predikat. Nah, subjek di sini, subjek itu nggak melulu cuman orang, tetapi subjek itu, nah, yang bisa jadi subjek dia adalah noun dan pronoun. Ini tambahan. Nah, jadi sentence kalimat itu minim harus ada subjek dan verb. Yang bisa jadi subjek itu adalah non pronoun. Yang bisa jadi objek itu juga sama. Misal subjek itu gini, subjek itu nggak melulu cuman misal I, you, we, they, she, he, it, nggak melulu. Cuman dia bisa lebih luas dari itu. Misal si itu kan dia mengacu ke perempuan kan, ya kan? Otomatis kan nama perempuan. Misal katakanlah nama saya misal Tira, Begel, terus siapa? Yang intinya dia merujuk ke perempuan. Nah, dia bisa jadi subjek. Jadi subjek itu nggak perlu cuma ayu itu kan terlalu sempit. Padahal si itu luas tuh ya. Yang intinya dia menunjukkan dia perempuan kan luas. Dia juga luas kan. Nah, itu dia laki-laki. Nah, kalau dia laki-laki berarti ya dia pasti menunjukkan gender laki-laki. Misal boy, misal ya, misal oke, nama orang lah terserah. Dan nah, misal. Jadi dia atau si itu luas. Nah, it itu apa lagi? Nah, oke misal ya. Nah, misal it. It itu kan bisa ke hewan atau benda. Ya kan? Berarti kucing karena ngalah the cat, the dog, misal pebble itu bisa jadi subjek. Jadi subjek itu nggak sempit hanya intinya orang yang melakukan action nggak selalu, padahal itu bisa lebih luas ya. Misal begini, misal ya. Nah, tadi saya bilang the cat is on the table. Kucing di atas meja. Bisa jadi subjek loh kucing. It itu kalau dalam bahasa Inggris itu dia verb ya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, atau misal the cat kucing makan ayam. Boleh kan? Nah, kan subjek itu nggak melulu cuman ayu it ya. Hewan pun bisa loh ya. Hewan dia bisa jadi subjek. Terus misal Solo is it Central Java misal. Solo ada di Jawa Tengah. Nah,
Ini juga bisa jadi kalimat. Ini kan kata gantinya it ya, kan juga kata gantinya it. Misal the girl drinks juice. Nah, gadis itu minum jus. Nah, di sini the girl sebagai she. Terus misal the boy read. Nah, anak laki-laki itu membaca buku. Nah, jadi di sini subjek itu luas. Dia nggak harus selalu I, she, dia bisa luas lagi. Dia luas lagi, apalagi it. Jadi benda itu bisa jadi subjek. Tempat bisa jadi subjek. Ya, benda itu entah itu bisa dihitung, bisa enggak, semua bisa jadi subjek. Yang jelas kalau dia noun dan pronoun. Apalagi ini kan, misal ya, kan bisa banget toh. Nah, jadi, ketika kita mau belajar verb itu kan pasti selalu mengikuti subjek kan. Nah, gimana ketika verb mengikuti subjek kan sesuaikan dengan tenses kan. Nah, pasti itu. Maka dari itu verb itu sebenarnya yang menunjukkan tenses itu sendiri. Itulah. Jadi verb dia posisinya selalu di sebelum subjek. Nah, kalau saya kecepatan di stop aja gitu ya. Takutnya saya sudah selesai baru tanya gitu ya. Nah, jadi verb itu intinya mendeskripsikan action. Tapi nggak selalu action sih. Cuman verb itu pasti selalu diletakkan setelah subjek. Aku bermain, I play football. Nah, objek di sini ya kan sesuatu yang dikenali ya. Kalimat itu tidak harus selalu ada objeknya. Karena ada kata kerja yang dia nggak bisa dikasih objek. Nah, saya bermain. Udah menunjukkan kok nggak harus selalu saya bermain apa, bermainnya di mana, bermain kapan. Itu kan kalau yang namanya kayak kata keterangan, itu kan fungsinya opsional. Yang penting ada subjek dan verb. Itu kalimat itu udah sah. Kalau dalam bahasa Inggris sah. Gitu. Nah, kita makan spaghetti. Bob sekarang usianya 7 tahun. Jadi verb itu dia selalu diletakkan setelah subjek. Terus kalau jenis verb atau jenis kata kerja itu ada beberapa jenis gitu ya. Nah, yang pertama action atau physical verb. Ya, jadi verb di sini adalah verb yang memang melibatkan aktivitas fisik, proses, ya. Jadi ada activity, ada proses. Misal katakanlah kata berjalan, makan, membaca, misal sleep, tidur, menulis, bermain, memanggil. Kalau bisa memanggil, bisa menelpon. Nah, terus apalagi ya, run, berlari, berenang, misal tertawa. Nah, jadi ada aktivitas, ada proses gitu ya. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa verb itu kan sebenarnya menunjukkan tenses. Ya, verb itu menunjukkan tenses. Tanpa harus selalu saya memberi tenses kan identik dengan penggunaan timing waktu kan. Misal, oh kalau present berarti saat ini. Kalau continuous kan berarti yang ada now-nya. Kalau future yang ada tomorrow kan misal seperti itu. Tapi enggak selalu. Keterangan waktu itu kan fungsinya optional. Namanya juga kata keterangan. Nah, maka sebenarnya verb itu dia verb berdiri sendiri aja. Verb sama subjek toh. Dia sudah menunjukkan tenses. Nah, I study. Ada subjek verb satu, dia present. I studied gitu ya. Dia adalah kedua pasen. Ya, di sini subjek kedua pasen. I am studying. Ada subjek plus to be SMA plus verb A, maka dia present continuous. I was studying. Subjek to be-nya pas ya, was atau were plus verb A, maka dia pas continuous. I will study. Subjek will plus verb 1. Dia adalah future. I have studied. Aku sudah belajar. Subjek have atau have plus verb 3, dia adalah present perfect. I had studied. Subjek had plus verb 3, dia adalah past perfect. Nah, jadi maka dari itu ketika mau belajar tenses, belajarlah tentang verb. Nah, jadi kan cuma menulis subjek dan verb itu sudah kelihatan tensesnya apa. Enggak harus selalu saya memberikan I study
This morning, I studied yesterday. I am studying now. Nggak harus selalu seperti itu. Jadi saya cuma menuliskan subjek dan verb saja, itu tenses langsung kelihatan. Maka dari itu kalimat itu minim subjek dan verb, minim ya. Nanti next setelah UTS kita akan bahas tenses ini. Jadi 7, kita akan bahas 7 tenses. Kalau perfect itu, kalau tenses kan ada present, past, future sama perfect. Nah, kalau present saat ini, kalau present saat ini, terus kalau future yang akan datang, kalau past tense lampau. Perfect itu dia lampaunya dari lampau. Jadi ada kejadian yang sudah terjadi di waktu yang lampau. Nah, jadi perfect itu dia lampaunya dari past tense sebenarnya. Terus misal, nah itu kan tadi kata kerja yang, oke, kita coba satu soal ini ya. Saya besarkan. Nah, oke, nah di sini misal, nah jadi ini adalah kata kerja action yang dia ada aktivitas ya atau proses. Nah, David had to class because he was late. Run, oke. Had to itu harus sama dengan Mas. David itu harus berlari ke kelas karena dia terlambat. Terus 2. Play. Kalau game itu pasti identik dengan playing game, play game mesti ya. Terus 3. Pemain harus tidak menangkap bola. Jump, dia harus melompat. Terus udah baseball player. Hit, oke, melempar. Nah, terus ini yang terakhir. Tinggal 1 ya, pakainya walk. Oke, saya berjalan ke sekolah setiap pagi. Nah, terus yang kedua, mental form. Ada kata kerja yang dia itu secara mental ya, tidak menyatakan suatu aktivitas proses. Nah, contoh misal kayak kata kerja ini, misal kata kerja yang terkait dengan pemikiran, misal percaya, believe, berpikir, setuju, meragukan, mengetahui, mengingat, membayangkan, imagine, menyukai, mencintai, memuja, misal, mengapresiasi, membutuhkan, menginginkan. Terus kata kerja yang terkait dengan sense ya, kayak kata melihat sih. Nah, mendengar, hear sama listen itu hampir mirip ya. Tapi kalau listen itu umum, kalau hear itu biasanya apa ya? Intinya juga sama sih. Tapi kalau hear itu identik bukan kayak yang kayak suara musik itu biasanya. Smell itu mencium ya, lebih ke smell. Sama dengan cheese ya, tapi smell itu lebih ke misal kayak bau makanan. Nah, seperti itu. Taste itu merasakan, lebih ke makanan gitu ya. Sin itu artinya terlihat. Feel itu merasa. Look itu look sama sin artinya terlihat. Kelihatan. Touch itu menyentuh gitu ya. Atau yang terkait dengan possession, kepemilikan, misal memiliki. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah kata kerja yang mental. Jadi memang tidak ada action gitu ya, tidak ada action berarti. Terus kita akan ke sini. Linking. Nah, seperti yang tadi saya bilang, linking verb. Kalau yang namanya linking verb, dia bukan mental ataupun action, tetapi dia fungsinya hanya mengkonekkan subjek dan predikat. Nah, misal kayak kata ini misal. Nah, oke, misal kata ini. Nah, appear, become, feel, grow. Misal appear itu muncul, terlihat. Become itu menjadi misal. Feel merasa, grow itu tumbuh. Look itu terlihat. Look, seem artinya sama terlihat. Smell, sound itu terdengar. Taste itu terasa. Nah, misal ya, kau kelihatan cantik misal. Nah, you look so beautiful. Look itu bisa artinya terlihat, bisa artinya melihat.
tergantung konteks ya. You look so beautiful berarti bukan kau melihat begitu cantik, tapi kau terlihat begitu cantik. You look so beautiful misal. Terus misal kayak kata the food taste delicious misal. Nah, misal you look so beautiful. Kau terlihat cantik. Jadi di sini secara nggak langsung kan di sini subjek sebenarnya. Di sini verb. Nah, jadi seperti ini sebenarnya. Nah, ini ada subjek, ada verb. Terus contoh yang lain, linking itu kan fungsinya hanya mengkonekkan. Mengkonekkan itu dalam artian misal kayak kata ini, to be. Mungkin nah kita familiar ya, to be. To be itu kalau dalam bahasa Inggris dia disebut linking verb. Dia itu verb, kata kerja, tapi kata kerja ini bukan action, bukan mental. Jadi memang dia fungsinya hanya mengkonekkan. Karena gini, kalau dalam kalimat kan ini dia harus ada subjek dan verb. Nah, sementara verb di sini gitu ya, ada satu kalimat yang intinya dia nggak bisa dikasih verb action atau mental. Nanti di slide terakhir nanti kita akan bahas. Nah, misal ini kan paten ya, to be di sini paten. Misal SMA dia paten ya, misal I menggunakan N, you menggunakan A, he, she dia menggunakan S, F juga menggunakan S, B sama D menggunakan A. Kalau simple past dia hanya menggunakan dua, yaitu was dan were. Ya, misal kalau you, we sama D menggunakan were, sedangkan yang lainnya dia menggunakan was. Nah, dia adalah berlaku paten. Nah, misal gini, saya seorang murid misal. Kalau di dalam bahasa Inggris, misal saya seorang murid. To be itu nggak selalu diartikan adalah misal saya seorang murid. I a teacher nggak bisa. Misal gini ya. Misal saya seorang murid. Kalau misal kita translatekan per kata, I a student. Kalau nah, misal saya seorang murid, I a student, nggak bisa nih. Kalau dalam bahasa Inggris gimana caranya? Kalimat itu harus ada subjek dan verb. Ketika kita nggak menemukan verb, ya, ketika kita nggak menemukan kata kerja dalam kalimat itu, maka verb yang digunakan adalah verb yang bentuknya adalah linking. Maka otomatis harusnya I am a student. Ini aja deh. Ketika kita tidak menemukan verb, gunakan linking verb. Misal to be. Saya seorang murid, I a student nggak bisa. Harusnya I am a student. Nah, kalau I a student kan kita nggak ada verbnya. Apa aja kalau dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia sah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa. Pokoknya gimana caranya itu harus ada verb. Verb itu, nah, ketika kita nggak menemukan kata kerja di dalam kalimat itu, maka verb yang kita gunakan adalah to be. Misal kau cantik, misal. You beautiful nggak bisa. Maka
Misalnya you are beautiful atau you look beautiful itu baru boleh. Jadi dia linking benar, cuma mengelingkan. Dia fungsinya dia bukan action, bukan mental, tetapi dia fungsinya verb. Tapi verb itu kayak saya bilang, verb itu kayak verb bayangan. Jadi dia bukan real verb sebenarnya. Jadi kalau dalam kita kok menyebut apa aja, misal kok cantik, aku di sini, I here nggak bisa. Berarti I am here, aku di sini. Saya di kelas, I in the class nggak bisa. Gimana caranya itu harus ada verbnya. Oh, aku di kelas berarti I am in the class misalnya. Kan nggak bisa misal ya I in the class ya. Maka harusnya nah kan nggak bisa. Maka ya solusinya itu kita membuat verb sendiri. I am in the class. Ini udah kalimat. Tapi ini kan nggak subjek predikat objek, tapi subjek predikat keterangan waktu. Nanti setelah yang slide terakhir kita akan bahas lebih jelas. Nah, oke, isilah dengan verb yang sesuai. Nomor 1, is. Oke, 2, is. Oke, 3, a. Oke, 4, m. Oke, 5, a. Oke, 6, da. Oke, 7, is. Oke, jadi dia seorang orang Amerika misalnya, kita seorang we are Indonesian. Terus misal 1 kurang besar ya, saya besarkan. Oke, I am student. Oke, 3 dia, 4 it is. Oke, 5 John. Oke, John ada orang Amerika. Oke, 6 besar. Dia tunggal, oke is. Oke, 7 I am. 8 she is. 9 is. Oke, the boy is. The boy is. The apartment is. Oke, karena dia tunggal. The 2 rooms ya. Oke, 13. Oke. Mereka kata gantinya B mereka. Big bosses. Oke, 15. The weather, cuaca is. Kan ya benar kan? Jadi ketika kita ya, apartemennya besar. Nah, the apartemen big nggak bisa. Maka harus dikasih. Terus ini diisilah dengan was or were. 1, ini enggak nomor 1 ya. Oke. Ini was or were. Oke. Ber ya, ber itu di mana? Ber. Oke. Robert and Stan. Ber. Oke, you. You were. Oke, they were. Oke. I bus ya, bus itu mencuci bus. Jessica and Kimberly. Ber. Oke, ber. Kalau ber itu gimana? Kalau bus itu to be, kalau was itu mencuci. Jadi kadang, nah, jadi kalau salah baca itu udah salah arti ya. Banter salah nggak apa-apa ya. Oke, nah. Next adalah helping. Helping verb. Kalau tadi linking verb itu tadi ya, kata to be, is, am, sama a. Ini adalah helping verb. Helping verb itu adalah kata kerja bantu yang dia datang sebelum kata kerja utama. Misalnya ini. Have, has, had. Nanti kita akan pelajari saat di tenses. Form of do. Do, does, did, nanti di tenses. Nah, misal kayak kata can, could. Nah, ini ya. Can itu dapat, could. Nah, kalau ini yang membedakan kalau can itu bisa, intinya dapat, kalau can itu present, kalau could past tense ya. May itu boleh, might boleh, will akan, would juga akan, atau mau.
Shall itu akan. Should itu seharusnya, masih itu harus. Have, has atau have itu artinya harus, sama dengan kata must. Ought to, seharusnya. Cuman ini mungkin jarang kepakai. Cuman kita mungkin familiar ya kata have to, nah itu artinya harus. Nah, terus bagaimana kalau kita menulis kalimat dalam bentuk, nah gini. Ketika itu kan disebut juga modal verb ya, modal verb. Nah, yang tadi saya bilang, saya tambahkan di sini ya. Nah, modal verb selalu diletakkan sebelum kata kerja utama. Rumusnya subjek modal verb plus verb 1. Verb 1. Kata kerja bentuk pertama. Nah, jadi setelah subjek modal verb plus verb 1. Nah, verb 1 itu verb yang gimana, Miss? Misal, verb 1 adalah verb dasar yang dia belum dapat imbuhan baik SES, B ataupun ED. Jadi verb 1 itu verb yang masih original. Dia belum ada tambahan, belum masuk ke ranah tenses. Misal, kita mau mencari kata makan eat. Biasanya kamus akan langsung menunjukkan ya. Kalau kamus kalian tuh bahasa Inggris tuh biasanya dia akan menulis kata be, maksudnya verb. Be itu maksudnya verb. Kalau kamus kalian bahasa Indonesia biasanya adalah gini. K kerja atau KRJ, tergantung itu ya. Biasanya gini, tergantung kamus ya. Kalau kalian kamunya bahasa Inggris tuh biasanya dia akan nulisnya verb. Misal ya. Misal ya. Jadi kamus itu sebenarnya, nah, dia kan langsung tulis kayak gini. Misal kita ngetik aja it. Nah, di sini akan langsung verba itu verb maksudnya kata kerja. Nah, dia akan langsung dari kamus itu sebenarnya dia akan menunjukkan apa itu jenis kelas kata. Oh, kalau misal ibarat kata nah, misal eat makan. Kalau misal kita iseng aja, kalian misal searching aja gitu ya. Keduanya dari itu adalah F ya, tulisannya atau. Itu biasanya kamus ya, kamus yang buku loh ya, terutama itu biasanya akan langsung kalian disuruh beralih ke verb 1 atau link ke verb 1-nya. Nggak mungkin kalau kalian buka kamus gitu ya, tuh kalian mencari verb 2. Ini bentuk kedua itu artinya sudah makan, terus huruf kedua nggak mungkin. Apalagi kalau kalian itu mengetik eaten, verb 3-nya, itu biasanya kalian disuruh beralih ke verb 1. Apalagi kalau misal kalian mengetiknya eat, sudah makan, terus untuk si atau hi gitu kan, nggak mungkin. Apalagi eating, artinya langsung sudah makan, nggak mungkin. Nah, jadi verb 1 itu verb yang benar-benar dia original, dia belum ada imbuhan SES, verb verb 2, verb 3. Jadi dia verb 1 itu verb yang ori. Verb kata kerja kamus lah. Kalau orang bilang itu adalah kata kerja kamus. Oke. Untuk rumusnya, subjek modal verb plus verb 1. Misal kayak I will read a book. Nah, di sini subjek. Will itu modal kan? Read itu kata kerja utama. Nah, modal verb itu penting nggak? Nggak ada modal verb ya nggak masalah. I read a book udah selesai kok, udah jadi kalimat. Nah, tetapi ketika ada modal verb ya dia hanya menambah keterangan aja sih. Oh, berarti aku akan menulis, aku akan membaca buku. Kalau nggak akan membaca buku sih, dia perempuan ya udah tinggal sama she will read a book. Kenapa nggak read sih? Nah, itu kan kalau present. Kalau di sini kan karena ada modal, maka verb di sini mengikuti modalnya, bukan verb mengikuti subjek. Misal you must wear uniform, kau harus memakai seragam. Kalau yang memakai seragam dia laki-laki, ya udah tetap ikut. He must wear uniform. Kenapa bukan pakai etnis? Karena ada modal. Nah, di sini bagian dari present tense. Kalau di sini masnya hilang, ya berarti dia berlaku misal pakai S atau ES. Jadi
modal itu jadi penghalang antara subjek dan verb itu sesuai gitu. Jadi ketika kalimat ada modalnya, maka dia akan kembali ke verb 1, siapapun subjek. Beda kalau itu di present time kan, kalau misal he, ya dia harusnya reach, misal. Jadi seperti itu kalau ada modal. Terus itu adalah modal verb. Nah, terus kita akan ke sini. Transitif, kata kerja transitif. Nah, kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang dia butuh objek. Nah, objek itu adalah sesuatu yang dikenai. Mungkin saya bisa tambahkan di sini. Objek itu dia bisa berbentuk noun atau pronoun. Bisa. Ya kayak tadi, I eat an apple. Apple kan noun kan? Aku makan apel. Nah, di sini objeknya sebagai noun. Kalau misal I love you. Ini juga SPO, tetapi you di sini adalah you yang objek pronoun. Nah, jadi objek itu enggak melulu harus benda. Objek itu dia luas gitu ya. Dia bisa berbentuk noun itu entah itu dihitung bisa enggak jamak enggak. Entah itu misal tempat, apa ya? Mungkin entah itu bisa hewan, bisa benda, nah, ataupun yang modelnya adalah pronoun. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja yang dia butuh objek. Biasanya kayak kita bisa tanya, misal makan, minum. Makan apa? Oh, makan apel. Minum apa? Oh, minum teh gitu ya. Jadi ada kata kerja yang memang harusnya itu ada objeknya. Jadi bisa ditanyai dengan kata apa. Tetapi ada kata kerja yang dia tidak bisa dikasih objek. Misal kata sleep, tidur, berlari, duduk, berdiri, masuk misal, datang, sampai, tersenyum, tertawa, menangis, berjalan. Aku duduk apa? Nggak bisa, harusnya kan duduk di kursi. Nah, jadi biasanya kalau kata kerja seperti ini itu nggak bisa dikasih objek, tapi masih bisa dikasih kayak keterangan tempat kayak tadi preposisi. Aku duduk apa? Kan nggak bisa dikasih objek. Duduk manis ya itu bisa cerita. Nah, aku berdiri apa misal, atau aku berlari apa, lari pagi. Nah, pagi di situ kan bukan objek. Objek itu yang bisa jadi objek hanya kata ganti dan kata benda, bukan kata tempat, kata waktu. Nah, jadi ada kata-kata dari itu kalimat itu minim subjek dan verb karena dalam bahasa Inggris ada verb yang dia nggak bisa dikasih objek. Jadi cukuplah kalau kalimat itu minim ya, dia harus ada subjek dan itu minim. Minimal karena ada verb yang dia nggak bisa dikasih objek. Jadi aku tersenyum, I smile, cukup. Itu udah jadi kalimat, aku senyum. Ada subjek, ada verb. Misal gini ya, lebih jelasnya gini. Jenis kalimat itu ada dua. Ini sekalian aja. Tapi nanti di tensis kita bahas lebih dalam. Nah, kalau di dalam kalimat ya, membentuk kalimat lah, itu ada yang namanya kalimat nominal sama verbal. Meaning kalimat itu subjek dan predikat atau subjek dan verb. Saya bilang ya, subjek dan predikat atau subjek dan verb. Nah, oke. Yang pertama itu kalimat verbal. Nah, kalimat yang dia memakai kata kerja, entah itu action, mental, pada pola predikat. Pola kalimat ini selalu mengikuti tenses. Misal, saya membaca buku atau misal gini, ya, saya bangun tidur. Oke, saya, I, bangun itu kan kata kerja kan? Oke, bangun get up. Saya bangun tidur di pagi hari. I get up in the morning. Ada kata bangun, berarti kita menggunakan kata kerja, real kata kerja. Nah, kalau kalimatnya nominal,
Nah, saya tadi bilang bahwa nah, kalimat yang memakai linking kepada pola predikat. Ketika kalian nggak menemukan verb di situ, maka gunakanlah kalimat nominal ya. Misal katakanlah kayak tadi ya, is, am atau a. Misal kayak gini. Ketikan ya. Oke, ini misal. Nah, kalau kalimat nominal, kalimat yang kalau kita nggak menemukan verb, kita harus menggunakan linking verb sebagai pola predikat. Setelah itu kita ikuti kata sifat, kata keterangan langsung atau keterangan yang lain. Misal dia pandai, dia perempuan aja tuh misal. Nah, kan nggak bisa misal si clever. Maka yang benar harusnya she is clever. Misal, pagi ini indah. Misal. Pagi ini mendung aja deh misal. Nah. Oke. This morning, cloudy. Nggak bisa, maka harus saya this morning is cloudy. Nah, mau pakai SMA atau word tergantung tensesnya kita. Misal, ini misal. Kalau kita udah nemu, kalau kita misal ya, kalau kita jadikan kalimat, pasti kalian paham maksudnya. Misal, ini misal. Saya bangun tidur jam 5 pagi. Di sini ada kata bangun. Berarti kita menggunakan pola verbal. Berarti I get up in the morning. Pagi ini indah, misal. Nah, pagi ini indah. Kita misalnya kalau artikan perkata ya, this morning beautiful. Nggak bisa. Gimana caranya harus ada kata kerja. Pagi ini indah. Di situ kan kita nggak menemukan kata kerja ya. Nggak ada kata kerja di kalimat itu. Maka kita menggunakan kata kerja yang nominal. Pagi ini indah. Misal setelah bangun tidur apa misal. Saya membantu ibu. Ada kata membantu. Oh berarti ini adalah action verb. Berarti I help my mother. Nah, terus misal setelah bangun tidur membantu ibu, terus misal saya mandi jam 6 pagi misal. Berarti I. Oke, mandi itu kata kerja, ada kata kerja mandi, maka I take a bath at 6 o'clock. Airnya dingin, misal. The water cold. Oh, airnya dingin. Di situ nggak ada kata kerja. Maka gimana caranya kita memakai linking verb? Jadi kalimat verbal sama nominal itu bisa jejeran. Jadi kapan kita menggunakan verb yang real verb, kapan menggunakan linking ya seperti ini. Tapi kalau ini nanti kita di tenses, kita akan bahas di dalam.
Nah, jadi fungsinya seperti itu. Jadi ini kalau bahasa Inggris gimana caranya itu harus ada subjek dan verb. Nggak ada subjek, gimana caranya diada-adain subjek. Seperti itu. Jadi kayak kita artiin aja, misal bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ketika ada kata kerja, oh berarti gunakan kata kerja. Ketika nggak ada kata kerja, berarti gunakan linking, entah is, entah am, entah a. Seperti itu. Dan itu sah ya, dan ini jajaran pun sah. Jadi aku bangun di pagi hari. Pagi ini indah. This morning is beautiful. I help my mother. Aku membantu ibuku. Lalu aku mandi. I take a bath. Ada kata mandi. Airnya dingin. Oh, airnya dingin. Di situ nggak ada kata kerja. Berarti saya menggunakan linking. Entah is, entah am, atau entah a. Tergantung. Kalau dia tunggal yang gunakan is. Kalau jamak ya tinggal gunakan a. Begitu. Ini secara dasar ya. Sampai sini paham untuk verbal nominal. Jangan ngomong belas loh ya. Ini dasar banget loh ya. Nah. Oke, nah. Ini sekilas saja di perasal verb. Ya, nah. Kata kerja tadi selain action, selain mental, atau selain yang tadi saya bilang, linking, helping. Nah, itu ada yang namanya perasal verb. Perasal verb itu gabungan dari dua kata yang dia membentuk kata kerja baru, tapi dengan makna yang berbeda. Misal kita mungkin udah familiar lah dengan kata ini. Nah, kayak kata get up, di situ kan terdiri dari dua kata, artinya bangun, nggak bisa get artinya mendapatkan up ke atas, mendapatkan ke atas, nggak bisa. Get up itu dia jadi satu kesatuan ya, artinya bangun. Kayak tadi take a bath, dia jadi satu kesatuan, ya, bukan take sendiri, bath itu bath, mengambil bath, enggak ya, tapi take a bath artinya mandi. Nah, jadi verb itu ada yang dia terdiri dari dua kata kayak tadi get up sama take a bath. Nah, namanya perasal verb ya. Jadi dia terdiri dari dua kata kerja plus kata mungkin bisa disebut preposisi ya, dan dia menghasilkan makna baru. Misal kita sudah familiar dengan kata check in, check out gitu ya. Kata come down, terus drop out misalnya itu adalah verb, tetapi dia modelnya adalah perasal verb, bentuknya frase, dua gabungan. Nah, misal kata get up tadi ya bangun, give away menyumbang, give up menyerah, don't give up. Ini kalian pernah kalau di film atau di lagu don't give up, jangan menyerah. Terus hang out nongkrong. Jadi kalau kalian bilang hang out itu ya kalian menggunakan perasaan hang out itu nongkrong ya, pergi. Mungkin kalian pernah lihat kalau misal sedang ditelepon terus kalian disuruh tahan dulu maksudnya teleponnya itu hang on gitu. Tunggu sebentar, hang on atau hold on. Tahan dulu ya teleponnya sebentar, biasanya gitu. Itu bahasa-bahasa di percakapan lalu di film itu sering. Banyak sekali mungkin bisa kata look after, look down, apa ya, look for itu mencari. Make up, dandan, make up. Nah, make up tuh dandan. Lalu misal kata apa lagi ya? Set up. Nah, terus show off, pamer, memamerkan. Show off banget ya, pamer banget ya, memamerkan maksudnya. Nah, tuh banyak sekali sebenarnya itu kata lagi apa ya, wake up, bangun, sama turn on itu menyalakan kalau untuk listrik, turn off itu mematikan, try out mencoba.
Jadi seperti itu. Jadi verb itu tidak melulu ya hanya kayak tadi dia terdiri satu kata eat, drink, sleep. Nah, tetapi dia bisa terdiri dari dua kata yang seperti ini dan ini nggak bisa diartikan per kata. Jadi dia harus jadi satu kesatuan. Itu adalah frasal. Ya udah familiar kan kita dengan ini ya, frasal verb. Terus kita ke adverb. Adverb itu paling cuma beberapa slide. Jadi kita bisa istirahat dulu sampai saat itu. Adverb ini juga dia dekat dengan verb. Untuk yang akuntansi sambil absen ya. Angga Rohani, Ani Handayani, Anissa Wulandari, Arya Widian, Eko Yulianto, Imran Agung, Irfan, Buddha Jati, Muhammad Fadilah, Muhammad Taufik, Palupi, Tasya, Pia, Yusuf, Muhammad Cesar, Yasmin, Sepia, Norman, Uswatun. Kayaknya orangnya ya ini terus ya. Ini nama doang orangnya kemana? Ini banyak banget loh nama doang ya. Bisnis ya. Rasa ikut yang ikut kelas itu saya hafal. Biasanya gerombolan ini berapa orang itu saya hafal kan. Beberapa kan pindah C permanen kan. Nah iya ini kok orangnya cuma ini. Bisnis ya, goib ya. Nanti biasanya UTS nanti muncul. Yakin. Nanti UTS muncul habis itu hubungi saya. Mohon maaf nih saya sibuk. Nah, saya bisa pikir gitu ya. Alasan pasti mohon maaf nih saya sibuk. Gimana? Terus saya ada kerjaan yang nggak bisa saya tinggal. Gimana kalau saya mengganti kehadiran sama tugas, gitu kan? Ya mesti kayak gitu mesti nanti ya. Ya saya jawab aja ya kehadiran tugas ya tugas. Nanti kehadiran ya diganti kehadiran, bukan diganti tugas ya tugas kehadiran. Pasti nanti banyak banget yang hubungi saya. Saya juga udah apa ya menyiapkan jawaban yang klasik juga ya. Kan maksudnya tuh enak. Kalaupun misal mau pindah, ya ngomong saya gitu loh. Jadi setidaknya kan ibarat kata juga kita saling menghormati ya. Jadi saya juga nggak seuzon dengan mereka juga nggak seuzon dengan saya. Itu malah saya banyak kan seuzon kali ya. Itu mereka ngapain? Maksudnya kalau mau pindah, mau apa ya ngomong. Kalau mau pindah, saya tawarkan ikut kelas ini kan enak gitu loh ya. Nah, jadi setidaknya tuh jangan jadi mahasiswa goib ya. Kuliah nggak muncul, tahu-tahu ujian muncul, nilai jelek, akhirnya saya diteror gitu loh. Oke, nah kalau mau masuk telat ya nggak masalah. Kalau misal nggak bisa nyambungin, ya udah ikut aja kelas itu kan enak banget. Tak tawarkan opsi. Oke, yang ekonomi syariah, Ali, Ruben, ini orangnya ada nggak sih? Jangan-jangan punya juga nggak ada yang lain. David, Devina, Eva, Idris, Java, Misbahun, Salsa, Trihayani,
Lilis, ya. Terus kalau setelah cuma berapa orang itu emang asik juga. Kalau nggak masuk kelihatan ya. Satu kadang-kadang seringnya mahasiswanya kelas banyak ya, jadi kelas sedikit itu jadi berasa aneh. Nah, kalian sendiri loh ngambil Jumat Sabtu loh ya. Oke, kita lanjutkan sebentar untuk ekspor. Jadi kita masih ada satu meeting untuk adjektif, conjunction. Oke, kita masih ada 2 bab lagi. Kita ambil yang sekiranya dia masih terkait dengan verb ya. Nah, adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Kata keterangan. Nah, kata keterangan itu adalah fungsinya adalah memberikan keterangan. Nah, ada kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, kata keterangan cara. Kita ambil yang 3 aja lah ya, yang sering kepakai aja ya. Nah, kata keterangan waktu ini sebenarnya yang dia menunjukkan waktu gitu ya. Misal kayak kata sekilas itu kayak preposisi waktu sih. Ya, jadi kata keterangan waktu itu yaitu posisinya ya kayak preposisi waktu, jadi menunjukkan waktu. Ya, misal kemarin, besok, hari ini, sebelum, sesudah, misal pada hari apa, pada jam apa. Nah, sebenarnya sama. Jadi active of time itu sama, preposisi waktu itu sama. Intinya menunjukkan waktu. Nah, cuman gini, posisinya adverb itu ketika adverb of time itu biasanya posisinya selalu di belakang. Biasanya. Ya, misal saya sarapan di pagi hari. Biasanya keterangan waktu itu selalu diletakkan di belakang. Misal kalau kalimat itu kan SPOK gitu kan, subjek, predikat, objek atau kata keterangan. Tapi kan nggak selalu. Nah, subjek, predikat, kata keterangan pun boleh. Ya, misal saya sarapan pagi hari. Nah, I have breakfast in the morning. Atau misal I have breakfast in the morning with fried rice. So, saya sarapan pagi hari dengan nasi goreng misalnya. Jadi nggak selalu diletakkan di belakang sih, tetapi bisa juga di tengah atau minim adverb of time itu dia diletakkan setelah verb. Nah, adverb kata keterangan waktu itu diletakkan setelah kata kerja. Ya, misal saya sarapan di pagi hari, saya sarapan atau misal saya belajar di malam hari, I study English on Saturday misalnya. Jadi keterangan waktu itu selalu diletakkan setelah verb ya. Jadi subjek verb terus baru keterangan waktu. Intinya sih itu. Terus kalau kata keterangan tempat ya. Nah, kata keterangan tempat yang intinya juga menunjukkan tempat. Ini memang nggak jauh-jauh, sebenarnya sama kayak preposisi waktu, preposisi tempat yang misal di belakang, di depan, di samping, di sebelah. Nah, dia letaknya pun juga setelah verb ya, adverb of place ya. Misal katakanlah, nah, saya membaca buku di kelas. I read a book in the class. Nah, subjek, predikat, objek itu kan opsional ya di kelas. Nggak harus selalu setelah verb sih. Atau misal saya membaca buku di kelas. Nah, itu kan juga pun boleh kan. Atau misal I sit in the class, misal aku duduk di kelas, kan boleh. Jadi intinya kata keterangan waktu itu bisa diletakkan setelah subjek ya, subjek verb baru keterangan tempat atau misal ini. Oke, jadi seperti ini sih untuk letak. Yang intinya menunjukkan keterangan tempat.
Intinya sama tuh ya. Jadi adverb of time atau keterangan tempat atau waktu dia bisa diletakkan setelah verb atau setelah objek. Nah, intinya itu sih. Jadi yang intinya menunjukkan tempat atau menunjukkan waktu ya. Jadi kata keterangan, kan namanya juga kata keterangan, jadi biasanya diletakkan di setelah objek atau setelah verb. Nah, ya, tergantung kalimatnya itu apakah subjek verb atau subjek verb objek. Nah, cuma kata keterangan itu biasanya dia letaknya biasanya setelah verb atau setelah objek. Nah, terus memang enggak apa ya, sekilas memang sama ya Kak, preposisi waktu dan tempat ya, intinya sama sih. Nah, terus yang keterangan cara ini yang agak berbeda sedikit. Nah, keterangan cara itu mendeskripsikan sesuatu itu terjadi. Misal, kalau misal kalian menemukan kata yang belakangnya itu ada kata LY, itu biasanya kata keterangan. Misal, dia makan dengan bahagia. John menulis dengan cepat. Ya, orang tua biasanya mengendarai dengan pelan. Nah, biasanya ketika kalian menemukan kata sifat itu kayak misal bahagia, kecil, besar, pintar, terus pelan, apalagi sedih, itu adalah kata sifat. Nah, ketika kalian menemukan itu plus ly, maka itu adalah adverb. Ya, nah, misal the girl dances beautifully. Gadis itu menari dengan indah. Mobil berjalan dengan cepat. Laki-laki itu berbicara dengan lambat. Nah, jadi di sini itu memberikan sifat. Gimana sih narinya? Oh, narinya itu indah. Gimana sih dia mobilnya itu berjalan? Oh, berjalannya itu dengan cepat. Ya. Terus gimana sih orang itu ngomong? Misal, oh, orang itu ngomong dengan pelan gitu ya. Jadi artinya itu dia adalah manner, cara. Cara satu kata kerja itu seperti apa? Oh, gimana sih narinya? Oh, narinya itu indah. Gimana sih nyanyinya? Oh, misal nyanyinya itu merdu. Nah, jadi lebih ke manner ya, cara satu kata kerja itu seperti apa. Nah, lebih ke situ sih. Nah, jadi kalau kalian menemukan ya kata sifat, tadi saya bilang kata sifat plus LY itu biasanya akan berubah jadi adverb ya. Beautiful, cantik dengan cantik. Pelan dengan pelan. Cuman ada kata keterangan yang dia itu tidak selalu di ending ly. Misal, good jadi well. Good itu baik, well itu dengan baik. Misal, I study well, aku belajar dengan baik. Misal, I study hard. Misal kalian sudah familiar dengan kata study hard, aku belajar dengan giat, aku belajar dengan keras. Nah, jadi menggunakan kata hard. Nah, itu adalah maksudnya adverb. Mungkin kalian sudah cukup familiar ya. Misal I study hard, I work hard, maksudnya aku belajar dengan keras, dengan giat. Nah, hard di sini dia adalah adverb. Ini untuk tambahan info aja sih. Memang kalau adverb itu nggak banyak sih ya. Misal kalau kita juga familiar, misal I speak English very well. Ya, aku belajar, aku bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik ya, well. Dia kan letaknya di akhir ya, setelah objek. Ya untuk tambahin info aja sih untuk adverb yang manner. Tapi intinya adverb ya, tapi intinya adverb itu
sama preposisi hampir sama ya. Jadi menyatakan tempat sama waktu. Nah, untuk letaknya tadi bisa setelah objek atau setelah verb. Terus untuk kata kerja tadi ya, jadi fokusnya itu ke nominal atau ke verbal. Kalau kita menemukan kata kerja, maka kita menggunakan kalimat yang bentuk verbal, yang dia verbnya itu memang verb yang action atau minta. Tapi ketika kita dalam kalimat tidak ada kata kerja, ya kita menggunakan verb yang dia modelnya adalah linking, to be atau entah to be-nya SMA atau loose verb, tergantung konteks. Selesai nggak apa-apa nanti tak tunggu sebentar ya. Jadi kalau sampai di sini kalau masuk udah selesai, nanti saya singgung sedikit. Gini-gini saya jawab harga ya, daripada yang nggak ada kabar ya. Saya berasa tim PHP ini. Kelas apa, Mas? Nama? Oh iya. Saya tembak.
Ya. Ini kalau bulangannya tinggal satu ini. Ya. Ya udah deh, tak singgung sedikit lah, kasihan yang baru datang ya, jauh-jauh ke sini udah selesai ya. Ya minggu kemarin kita nggak masuk ya. Yang 2 minggu kemarin. Berarti baru ini. Agak ketinggalan jauh. Oke, tidak apa-apa. Tapi udah join grup di Telegram. Oke, nah jadi materi semua di situ ya. Oke. Nah, kita sedikit singgung sedikit aja ya. Nah, tentang tadi pola verbal sama nominal. Oke. Nah, kalau tadi ketika kalian ketika kalian menemukan pola, ketika kalian menemukan kata kerja, maka gunakanlah kalimat verbal. Tapi ketika kalian nggak menemukan di mana itu kata kerjanya, maka gunakan pola nominal. Ini aja deh. Nah, bisa. Saya duduk di atas kursi. Di sini jelas ada kata kerja. Maka kita gunakan verb ya, entah itu verbnya yang tadi action, entah itu kata kerjanya mental. Nah, maka ketika ada kata kerja, maka gunakan yang real verb ya. I sit on the chair. Nah, kamu membaca sebuah buku. Nah, di sini ada kata membaca. Nah, berarti di sini kan ada kata kerja membaca. Nah, berarti tinggal ditranslatekan pelan-pelan. Jadi kalau buat kalimat dalam bahasa Inggris itu sebenarnya prinsipnya sama. Bahasa Indonesia terus diterjemahkan pelan-pelan ke dalam bahasa Inggris. You read a book. Jadi ketika ada kata kerja, maka kita gunakan yang memang verb ya, yang kata kerja, entah itu kata kerjanya action ataupun mental verb. Nah, oke. Terus kalau misal dalam sebuah kalimat kita tidak menemukan kata kerja, nah, maka kita gunakan linking verb ya. Seperti gini aja deh. Nah, ketika kita menggunakan verb, maka kita gunakan action atau mental verb. Nah, terus kebalikannya, kalau kita ketika kita tidak menemukan verb, nah, gunakan linking. Nah,
atau mungkin to be. Bisa. Saya di kelas pagi ini. Nah, di sini nggak ada kata kerja, cuma saya di kelas. Maka I. Nah, harusnya seperti ini. Cuman ketika kita nggak ada kata kerja, ya kita nggak menemukan kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris gimana kalimat itu harus ada subjek dan verb. Gimana caranya? Maka kita menggunakan verb bayangan, yaitu bentuknya adalah yang linking verb. Nah, berarti kita tinggal tuliskan I am. Aku di kelas pagi ini. Nah, biasanya setelah kalimat ini ya, yaitu misal subjek, verb, terus diikuti dengan biasanya ya, diikuti dengan kata sifat atau mungkin kata keterangan waktu atau tempat biasanya. Terus misal kamu ganteng, you handsome nggak bisa. Gimana caranya dia kalimat bahasa Inggris itu harus ada subjeknya. Maka kita bisa tambahkan linking verb, misal you are handsome atau misal you look handsome. Kita bisa pakai linking verb atau misal kayak kata tadi ya, seen, looks, terus apalagi ya, taste. Nah tadi ya. Nah kalian bisa pakai itu. Kamu ganteng atau kamu terlihat ganteng. Jadi intinya seperti itu. Nanti untuk selebihnya ini akan sesuai nanti ya. Kalau present kita akan gunakan SMA, tapi kalau past nanti kita tinggal ganti bus atau pun. Intinya sih seperti itu. Cuman next kita bahas lebih lanjut saat di tenses. Kita masih ada dua materi lagi tentang kata sifat. Bagaimana kata sifat, perbandingan kata sifat ya. Misal cantik, kamu lebih cantik dari ini, misal kamu lebih pandai dari ini. Terus kita bahas terakhir tentang kata hubung. Mungkin itu saja sih. Ya paling enggak lumayan lah ya, dua slide ya. Nah, kamu kemarin nggak masuk, saya ngajarin 5 bab ini ya. Tapi di slide aja, di PowerPoint. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. See you next 2 weeks again ya. Kita masih ada 2 weeks. Nanti mungkin ada sedikit tugas nanti sebagai UTS ya. Nanti untuk tugas UTS, kalau di kartu lain pakainya Google Classroom. Oh ya, saya pakai itu aja, tapi untuk pengumpulan tugas ya, jadi biar gampang. Next saja deh saya kasih atau saya informasikan di grup aja ya untuk tahuan GC-nya. Ini itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.